Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens. Selamat menyaksikan. Bab 166, Badai. Hari ini, dunia luar bahkan lebih berbahaya bagi Yeven, dan jika dia ditemukan, dia pasti akan mati. Ketika keluarga Ji muncul, dia menduga bahwa mereka mungkin tidak datang untuknya. Lagi pula, sudah lebih dari setengah tahun, jadi dia harus menghindarinya kali ini. Yeven langsung pergi ke kedalaman lantai 7 lapangan api, dan dia berhenti saat mendekati lantai 8. Kabut warna-warni di depannya tampak damai dan damai. Ladang api di lantai 8 sudah dekat, dan panas yang menakutkan, seperti sungai yang bergelombang, mengalir langsung ke lantai 7, seolah-olah menggunakan langit dan bumi sebagai tungku tembaga untuk memurnikan segala sesuatu di dunia. Dia terengah-engah, api awan 5 warna hanya 2 warna lebih sedikit dari benang kabut 7 warna, tetapi perbedaan suhunya sangat besar sehingga tidak dapat dijelaskan. Awan api 5 warna telah membuatnya hangus, dan kabut 7 warna bahkan lebih menakutkan, agaknya, bahkan memegang biji bodi tidak bisa masuk begitu saja. Orang-orang hebat biasanya memurnikan senjata di lantai 6 dan 7. Jika lelaki tua itu memasuki lantai 7, saya akan mencoba yang terbaik untuk memasuki lantai 8. Saya harap dia akan berhenti di area Purple Key original. Kamu fan benar-benar tidak menyukainya. Membobol lantai 8, dia tidak yakin sama sekali, jika dia mati terbakar, semuanya akan hilang. Pada saat ini, Yeven sangat terkejut. Dia mendengar nama Gagak beberapa kali, yang berasal dari lapisan api ke-8, dan dia tertegun. Lapisan api ke-7 dapat membakar semua kekuatan para dewa dan membunuh tembakan besar. Lapisan ke-8 sudah tak terbayangkan. Bagaimana mungkin ada burung gagak? Saudara Ye berputar di sekitar tepi lantai 8 dan menyelidiki ke dalam kabut warna-warni menyelimuti, seperti pelangi kecil yang tak terhitung jumlahnya, melintasi bagian dalam. Apalagi, ada batu-batu besar di mana-mana, dengan bentuk yang aneh, membentuk hutan batu. Ceroak! Yeven mendengar teriakan burung gagak lagi, seperti batu emas yang membelah langit, sangat jelas. Pada saat ini, dia melihat sebuah batu besar di depannya, setinggi 100 meter, seperti bukit, dari mana suara tak menyenangkan itu berasal. Di akar gunung, ada sebuah gua batu. Yeven melihat dengan hati-hati dan menemukan beberapa bulu burung hitam bersinar di pintu masuk gua. Ini, dia benar-benar kaget, ada seekor gagak hidup di lapisan api ke-8. Dia menampar Ling Hao dengan dingin. Ini tidak biasa. Pria besar itu hanya berhenti di lantai 7. Bagaimana seekor burung gagak bisa masuk ke api lantai 8? Jangan memprovokasi. Yeven mundur dengan patuh, menemukan hutan batu, dan bersembunyi ada burung gagak di depannya, dan seorang lelaki besar dari keluarga Ji di belakangnya, menjepitnya di tengah. Untungnya, Wu Chai Yunyan tampaknya memiliki sifat iblis dan dapat melahap apa saja, dan orang-orang besar tidak berani menunjukkan kesadarannya sesuka hati. Yeven bersembunyi di hutan batu dan berlatih diam-diam, tidak berani menyalakan api untuk meredam kuali, jika tidak, akan menjadi masalah besar jika keluarga Ji waspada. Dalam beberapa hari pertama, semuanya sunyi dan tidak ada yang istimewa terjadi, sampai 8 atau 9 hari kemudian, di lantai 6 lapangan api, terdengar semburan suara dentang, bergema di langit dan bumi. Yeven benar-benar lega bahwa orang penting dalam keluarga Ji kehilangan nyawanya hanya demi menyempurnakan senjatanya dan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sedikit penasaran, dia tidak tahu senjata apa yang akan disempurnakan pihak lain, dan membuat keributan besar. Purple Key melonjak di medan api lapisan ke-6, dan kecemerlangan merah melambung ke langit, membuat langit di atas cerah. Apa yang dimurnikan orang tua itu? Yeven terkejut, dan menyelinap pergi, mengamati dari lantai 7 lapangan api.
Karena jaraknya hanya bisa terlihat samar-samar dari pinggang, seperti tungku tembaga besar yang berdiri di sana. Ini benar-benar tungku tembaga. Ye Fen mengubah posisinya dan melihat dengan jelas bahwa tungku tembaga besar dengan ketinggian 30 meter dikelilingi oleh api ungu dan mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya merah datang dari tungku tembaga. Perapian. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu duduk bersila di samping, memegang kipas Jasper di tangannya, mengipasinya dengan goyah. Api ungu berkumpul dari segala arah, mengalir ke tungku tembaga. Orang tua ini tidak berani menggunakan dirinya sendiri sebagai tungku untuk menempa senjata. Dia menggunakan tungku harta karun asli untuk menempa artefak di sini satu persatu. Tungku tembaga besar memancarkan cahaya merah yang semakin intens, terwujud di langit, membentuk Shenzhou, merah seperti darah, seolah ditempa dari giok darah. Ini harta yang luar biasa. Ini akan segera terbentuk. Itu sudah terwujud di udara. Benda tua ini benar-benar luar biasa. Ye Fen tahu bahwa jika perahu Shenzhou ini berhasil dikorbankan dan diukir dengan pola Daoji yang mendalam, itu akan menjadi mutlak. Luar biasa bagaimanapun, itu dikorbankan oleh tembakan besar. Dentang-dentang-dentang. Suara di dalam tungku tembaga menjadi lebih keras, dan terdengar jelas hingga puluhan mil, bergema terus-menerus antara langit dan bumi. Dibandingkan dengan Shenzhou, tungku tembaga ini bahkan lebih berharga. Ye Fen tidak berani melihatnya, dan melangkah mundur untuk menghindari perhatian pihak lain. Setelah memasuki kedalaman lantai 7 lapangan api, Ye Fen mendengar kokok burung gagak, yang sepertinya sangat mudah tersinggung dan tanpa henti. 1111, apa yang terjadi? Ye Fen bergerak maju dan melihat gua batu di akar gunung dari kejauhan, di mana api menyembur keluar, kabut warna-warni menyelimutinya, dan itu adalah panas sekali. Di pintu masuk gua, ada lebih banyak bulu dan abu hitam, dan Ye Fen berpikir dalam hati, apakah peri yang lahir dalam api, atau gagak sungguhan? Sialan! Di lapisan api, ini dua kata keluar dari gua itu, sepertinya sangat marah sehingga Ye Fen tidak bisa mempercayai telinganya. Dentang, di lubang api, sepotong logam yang hancur beterbangan, seluruh tubuhnya seputih salju, seperti batu giok suet. Ye Fen langsung tertegun. Ini pasti besi dewa legendaris, yang bisa disebut barang langka. Ini adalah bahan terbaik untuk memurnikan senjata. Dikatakan bahwa besi dewa semacam ini telah ditambahkan ke senjata Tuhan Yaoxian. Bisa dibayangkan itu sangat berharga. Jelas seseorang sedang menyempurnakan senjatanya, membuang besi dewa, dan melemparkannya keluar gua. Esensi gagak. Ye Fen menggigil Ling-Ling, ini jelas merupakan monster tua yang tiada taranya. Dia membuat keputusan yang menentukan, segera mundur, dan pergi jauh, tidak berani tinggal. Dalam beberapa hari berikutnya, burung gagak dapat terdengar dari lapisan api ke-8 dari waktu ke waktu, menjadi semakin mudah tersinggung. 5 hari kemudian, di lantai 6 area kebakaran, suara keras terdengar dari tungku tembaga pejabat keluarga Ji, yang bergetar di langit seperti guntur, dan terdengar jelas di seluruh area kebakaran. Tetapi pada saat ini, di gua api di akar domain api ke-8, terdengar teriakan putus asa, dan kemudian beberapa potong besi dewa seputih salju terlempar keluar, dan dilemparkan ke pintu masuk gua. Aeroside! Kabut warna-warni melonjak, dan cahaya seperti lilin meletus dari gua Yunzuo, api yang tak berujung menyembur keluar, dan kemudian seorang tahu tua bergegas keluar dengan marah. Dia mengenakan mantel bulu, cahaya hitam bersinar, ditenun dari bulu burung hitam, dia baru berusia 50 atau 60 tahun, sangat mirip dengan burung gagak tua. Siapa yang menyempurnakan senjatanya, dengan tidak hati-hati, mengguncang area api. Suara lelaki tua Heyu keluar dengan jelas. Marah, dia menembak langsung ke langit dan terbang menuju lapisan api ke-6.
Ye Fen tercengang, dia melihat cahaya burung menembus langit dan mendarat di lapisan api keenam. Keberadaan macam apa iblis di lantai 8 domain api yang memurnikan senjata? Memikirkannya saja membuat kulit kepalaku kesemutan. Siapa kamu? Petinggi keluarga Ji sepertinya bertanya. Namun, ada ledakan keras, dan dia menelan kembali semua kata yang mengikutinya, dan terdiam untuk waktu yang lama. Meskipun Ye Fen tidak bisa melihatnya, bisa dibayangkan bahwa dia sangat terkejut. Monster tua itu pasti akan menjadi bajingan, dan dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Boom, gelombang energi yang menakutkan meletus dari lantai 6 medan api, dan energi ungu itu luar biasa, seolah-olah telah dipukuli hingga mendidih. Kenapa kamu? Ini adalah suara keluarga Ji yang kuat. Kamu memurnikan senjata di sini, mengguncang medan api, membuat jam 2ku tidak berguna, dan memberiku penjelasan. Setan tua itu sepertinya akan kehilangan amarahnya, dan berkata, aku tidak pernah membuat masalah, tapi hari ini aku harus marah. Jam ilahi Anda tidak berguna, jadi apa hubungannya dengan saya? Petinggi keluarga Ji tampak sedikit khawatir. Jika bukan karena kamu, suaranya sangat keras, bagaimana mungkin aku tidak berguna? Jika bukan karena aku tidak bisa meninggalkan bea cukai lebih awal, aku akan menyusahkanmu sejak lama. Ye Fen mendengarkan dari kejauhan, tidak berani mendekat, dia takut bencana. Vireland adalah tanah tanpa pemilik. Mengapa Anda menyalahkan saya? Keluarga Ji saya tidak pernah memprovokasi saya, aku mungkin melepaskannya. Tapi keluarga Ji. Ye Fen diam-diam terdiam di kejauhan, monster tua ini pasti punya dendam dengan keluarga Ji. Boom, lantai 6 domain api tiba-tiba mengamuk, dan ungu udara meluap, mengalir ke segala arah, dan nyala api berkobar dan berkobar. Pria besar itu sedang bertarung. Ye Fen terkejut, tapi dia tidak melepaskannya. Menahan dorongan hatinya, dia tahu bahwa orang-orang itu sangat sensitif dan tidak boleh mendekat. Untungnya, kabut warna-warni menelan semua kekuatan, dan orang-orang besar tidak bisa menemukannya. Kalau tidak dia mungkin telah ditemukan. Fluktuasi energi sangat menakutkan, tetapi dengan cepat menjadi tenang, dan tidak ada lagi suara, tidak ada satu suara pun. Apakah pertempuran sudah berakhir? Ye Fen merasa kagum. Ketika aku, Gagak tahu, bersaing dengan kekuatan perkasa keluarga Jimu, kakekmu bahkan belum lahir. Cahaya burung naik ke langit. Ye Fen hanya melihat siluet yang benar-benar terlihat seperti burung gagak tua, mengenakan mantel bulu hitam, dengan sosok kurus, menghilang dalam sekejap mata, dan langsung meninggalkan area api. Taoist Crow. Melihat bahwa dia benar-benar menghilang, Ye Fen berjalan menuju lantai 6 api. Tungku tembaga besar telah menghilang, mungkin diambil oleh Taoist Huya. Tubuh orang kuat dari keluarga Ji dipisahkan dan jatuh ke genangan darah selusin bulu hitam disisipkan di sekelilingnya, menghalangi Ziyan dari luar, dan dia tidak mati terbakar. Ye Fen ngeri, orang besar dari keluarga Ji terbunuh begitu saja. Seberapa menakutkan gagak tua itu. Tubuh dipertahankan, tetapi kesadaran spiritual padam dan hilang sama sekali, dan tidak akan pernah hidup kembali. Ye Fen terdiam beberapa saat, orang yang begitu kuat terbunuh begitu dia mengatakan dia dibunuh. Dunia latihan memang kejam, dan dia tidak bisa menduduki peringkat teratas, dan nyawanya tidak bisa diselamatkan pada akhirnya. Dia dengan cepat menjadi tenang, bergerak cepat, dan meraba-raba mayat itu. Lagi pula, dia adalah orang penting di keluarga Ji, dan relik di tubuhnya pasti luar biasa. Namun, dia kecewa, tidak ada harta di tubuhnya. Tidak peduli apakah itu Lunhai atau istana Dao dan tempat-tempat rahasia lainnya, semuanya kosong, tanpa satu harta pun. Gagak tua ini benar-benar teliti. Itu mengambil semuanya. Melihat selusin atau lebih bulu hitam di tanah, dia merasa kagum.
Taoist Crow tinggal di sana dengan sengaja, jelas untuk memprovokasi keluarga Ji. Seorang lelaki besar di keluarga Ji telah meninggal, ini pasti badai. Bisa dibayangkan wilayah selatan akan kembali resah. Hei! Pada saat ini, ruang tiba-tiba meledak, dan orang terkenal dari keluarga Ji muncul. Dia mengenakan gaun warna-warni khusus untuk memblokir api ungu. Ketika dia melihat mayat dan Ye Fen di tanah, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia sangat terkejut, dan berkata, "Kamu." Ye Fen mengorbankan tripod saat itu. Void Burst keluar dan tekan langsung. Mengesampingkan permusuhan sebelumnya, bahkan pemandangan di depan saya sulit untuk dijelaskan. Kami hanya dapat mengambilnya jika tidak siap, jika tidak, tidak akan ada jalan keluar. Bab 167, Badai. Tripod diperbesar hingga ketinggian 1 kaki, ditekan ke bawah, dan keluarga Ji yang terkenal tidak dapat menghindarinya, seolah-olah dia sendiri yang menabraknya. Bang, sulit untuk benar-benar memperkirakan seberapa berat tripod yang ditempa dengan energi ibu dari segala sesuatu. Jaringannya sebesar anggota keluarga terkenal dari keluarga Ji, dan bahkan setelah mencapai alam rahasia ketiga, sulit untuk menahan beban, dan bahu kanannya roboh di tempat. PFFT. Dia memuntahkan seteguk darah, seperti orang-orangan sawah yang terkena palu godam Wanling. Dia terbang keluar dan menabrak stalagmit setinggi lebih dari 10 meter. "Paman!" Wajah keluarga Ji yang terkenal itu penuh dengan kengerian. Melihat mayat itu tidak jauh, dia tidak percaya, dan dengan gemetar berkata, "Itu kamu." Ye Fen tidak punya waktu untuk menjawab. Meskipun tidak cantik, itu megah dan megah. Saat ditekan, tanah di bawahnya bergetar. Kali ini, anggota terkenal dari keluarga Ji bersiap dengan baik, berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas keluar, menghindari pukulan itu. "Bocah cilik, kamu masih hidup." Wajah keluarga Ji yang terkenal penuh dengan kemarahan dan keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat Ye Fen di lapisan api ke-6. Sudah setengah tahun. Tidak ada yang mengira dia bisa bertahan. Dia berpikir bahwa dia sudah musnah, dan tidak ada harapan untuk bertahan hidup. "Saya penuh semangat, bagaimana saya bisa mati? Bahkan jika keluarga Ji Anda hancur, saya tidak akan mati." Sambil berbicara, Ye Fen berjalan di atas tripod dan melarikan diri langsung ke lapisan api ke-7. Lawan gagal dibunuh dengan 2 pukulan, jadi dia mundur dengan tegas. Lagi pula, lawan telah berkultivasi ke dunia rahasia ketiga. Kekuatan jauh melampaui apa yang bisa dia bandingkan. "Aku tidak mati sebelumnya, dan aku sedang dalam perjalanan hari ini." Anggota terkenal dari keluarga Ji naik ke udara, mengejar dan membunuh Ye Fen. Pada saat ini, bahu kanannya benar-benar cacat, roboh, dan berubah menjadi lumpur berdarah. "Khawatirkan dirimu, jangan mati dalam api." Kecepatan Ye Fen sangat cepat. Setelah mencapai alam pantai seberang, dia menginjak gerak kaki misterius, secepat bintang jatuh. "Ye Xiaqif, kamu memiliki teknik kekosongan keluarga Ji yang hebat, dan kamu ingin tinggal di dunia ini adalah mimpi." Wajah keluarga Ji yang terkenal suram, dengan niat membunuh, dan dia mengejarnya. "Pergilah ke rumah kakekmu, kamu akan membalas kebaikanmu, dan kamu tetap bersikap seperti itu, seolah-olah kamu telah dianiaya." Ye Fen mengertakkan gigi dan berkata, "Ketika saya memiliki kekuatan, saya harus menggulingkan keluarga Ji Anda dan membuat Anda benar-benar bersalah. Orang yang 100 kali lebih kuat darimu tidak berani mengatakan hal seperti itu, hanya mengandalkanmu latihan 1000 tahun pada akhirnya tidak akan menjadi apa-apa." Orang tua dari keluarga Ji, dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya, berkata, "Paman saya adalah bagaimana kamu mati." Seorang lelaki besar dalam keluarga benar-benar meninggal di sini, yang merupakan peristiwa besar. Dia tidak bisa memikirkannya,
dia menyeka lehernya dan bunuh diri. Ye Fen menggoda, dalam situasi yang tidak bersahabat ini, dia tidak ingin menjelaskan apapun. Bagaimana dia mati? Setelah keluarga Ji yang terkenal menjadi tenang, dia merasa bahwa Ye Fen tidak mungkin melakukannya. Orang besar dari keluarga Ji begitu hebat, kecuali Raja Merak datang secara pribadi, bagaimana dia bisa mati? Dibunuh secara diam-diam. Pergi dan tanyakan dirimu sendiri sebentar lagi, Nak, setelah aku menangkapmu, aku kram uratmu, kupas kulitmu, dan cari jiwamu. Tubuh lelaki tua dari keluarga Ji itu gemetar. Sekarat di sini tanpa mengetahui mengapa membuatnya sangat kesal. Awan dan api berwarna-warni ada di depan, dan suhu yang membara datang. Ye Fen menghilang dalam sekejap, dan bergegas masuk. Anggota terkenal dari keluarga Ji tercengang, dan berhenti di tempat, dia tidak berani mengikuti. Meskipun dia memiliki pakaian tahan api di tubuhnya, tidak mungkin untuk memblokir api dari lantai 7. Bagaimana kamu melakukannya? Berpikir bahwa Ye Fen tidak takut pada Ki Ungu di lantai 6, atau awan berwarna-warni di lantai 7, Yun Yan, wajahnya penuh kejutan, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Kamu tua genta, kenapa kamu tidak masuk? Bukankah kamu punya jubah tahan api? Ye Fen berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung, dan berkata sambil tersenyum, aku menantangmu untuk bertarung selama 300 ronde di sini. Apakah kamu berani bertarung? Yong, keluarga Ji yang terkenal menjaga wajahnya, dan tiba-tiba mengorbankan tombak perak panjang dengan sumpit, mencoba bergerak maju dan membunuh Ye Fen. Namun, saat tombak perak itu terbang keluar, ia sedikit bergetar, retakan muncul di atasnya, dan kemudian pecah sedikit demi sedikit, dan dibakar oleh kembang api ungu. Luar biasa. Senyum di wajah Ye Fen menjadi lebih kuat dan lebih kuat, perlahan berjalan kembali perlahan. Tempat ini disebut Ziki Donglai, dan domain api ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Keluarga Ji yang terkenal menunjukkan ekspresi kaget. Hei, dia mengangkat tangan kirinya, dan seberkas cahaya mekar di telapak tangannya, dan kemudian petir menyambar, bergegas menuju Jiu. Guntur, meskipun guntur dan kilat itu ganas, mereka masih dilebur oleh kembang api ungu dan perlahan menghilang di depan mereka. Melihat pemandangan ini, Ye Fen benar-benar lega, mengeluarkan botol giok, menuangkannya ke mulutnya, dengan cepat memulihkan kekuatan sucinya, dan kemudian melangkah keluar dari api lantai 7. Kupikir jubah penghindar apimu luar biasa, tapi itu saja. Dia tidak memiliki keraguan sekarang, tidak peduli seberapa kuat kekuatan suci lawan, itu tidak berguna, dan dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dan tubuh fisiknya sebanding dengan pedang, dan dia memiliki indera spiritual yang kuat, dan kuali yang tidak takut pada api bersama-sama, dia tidak takut pada lawan. Melihat Ye Fen berani keluar, anggota keluarga terkenal dari keluarga Ji tergerak hatinya. Pihak lain pasti tidak perlu khawatir. Dia tidak berani ceroboh, dan perlahan mundur. Sudah larut, orang tua, sepertinya kamu tidak bisa mengirimku di jalan, tapi aku bisa membiarkanmu turun untuk bersatu kembali dengan barang antik tua itu sekarang. Ye Fen berdiri di kejauhan, tidak terburu-buru, dan menawarkan buku emas itu, sinar matahari Guanghua yang terik menembus kehampaan ungu sekaligus. Kertas yang mencatat kitab suci Dao bukanlah senjata, tetapi lebih baik dari senjata, api di sini tidak dapat membakarnya. Setelah berubah menjadi cahaya keemasan, itu tidak bisa dihancurkan dan sangat tajam. Makhluk spiritual yang begitu kuat, apakah Anda memberi saya harta? Anggota terkenal dari keluarga Ji terkejut, dan kemudian berseri-seri dengan gembira. Dia tidak pernah memiliki senjata setingkat ini, dan pihak lain hanyalah seorang pemuda, dan dia memiliki harta yang aneh, saya akan memberikannya kepada Anda. Ye Fen tertawa. Dengan suara kicau, buku emas itu melewatinya dan hampir menabraknya. Keluarga Ji yang terkenal tidak berbicara,
tetapi mengarahkan telapak tangannya ke Zhen Hao, dan terus memukul buku emas itu, mencoba menjatuhkannya. Kemarilah. Ye Fen diam-diam menganggap bahwa tubuh fisik pihak lain memang menakutkan. Setelah mengolah 3 alam rahasia, dia sudah benar-benar terlahir kembali, tapi itu masih sedikit lebih buruk darinya. Melihat ini, dia bertekad. Saat ini saat keluarga Ji yang terkenal. Dengan mencibir, dia berubah menjadi gumpalan asap hitam dengan menggunakan kehampaan besar, dan bergegas ke depan sekaligus, dan berkata dengan suara dingin, "Bocah cilik, kamu terlalu berpuas diri, mari kita melawanmu dari jarak dekat, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri." Dia yakin bahwa dalam jarak seperti itu, Ye Fen tidak dapat lagi melarikan diri, dan dia pasti akan mati. Ye Fen mengorbankan buku emas itu, tetapi itu hanya untuk menguji lawan. Dia sudah menduga bahwa lawan akan menyerang dan membunuh dia, dan yang dia tunggu adalah saat pertarungan jarak dekat dia. Tidak mundur, dan tinju emas langsung bertemu dengan satu-satunya telapak tangan kiri lawan, dengan kekuatan dan kekuatan sedemikian rupa sehingga jatuh seperti palu yang berat. Anggota keluarga Ji yang terkenal itu sepertinya disambar petir, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan kemudian ekspresinya sangat menyakitkan. Dia dengan jelas mendengar bahwa tulang tangan kirinya patah dan cacat total. Pada saat ini, seluruh lengannya mati rasa, dan tubuhnya terbang terbalik seperti batu yang terlempar keluar. "Kamu!" Dia sangat tegas, tanpa ragu-ragu, dia langsung menggunakan teknik void hebat, dan hendak melarikan diri. Pada saat ini, dia sangat memahami arti kata, pintu jahat. Dia hanya seorang pemuda, basis kultivasinya jelas jauh lebih rendah darinya, tetapi dia sangat aneh sehingga dia sangat menderita. Sangat disayangkan bahwa Ye Fen telah mempersiapkannya, dan jika dia tidak memberinya kesempatan, tripod telah dikorbankan, dan itu berubah menjadi setinggi 1 meter, dan jatuh vakum. Teknik Great Void gagal. Anggota terkenal dari keluarga Ji ditekan oleh kuali di kepalanya, tubuhnya berderit dan persendiannya bergetar, tekanan yang luar biasa tak tertahankan baginya. Retak. Lengan kirinya yang terangkat adalah yang pertama hancur, berubah menjadi kabut darah, dan kemudian retakan muncul di tengkoraknya, wajahnya ganas, dan dia berkata dengan suara bergetar, "Kuali macam apa ini?" "Tripod," jawab Ye Fen tidak jauh. "Apa?" Ekspresinya berubah, dan dia sangat terkejut, dan berkata, "Sutra dan hitam bisa menghancurkan gunung, sangat banyak." Gumpalan ibu Qi dari semua hal memang bisa menghancurkan gunung, tapi setelah itu menjadi tripod, Ye Fen masih bermain jika dia tidak memiliki kekuatan semacam itu, jika dia memiliki kekuatan ilahi yang cukup, bahkan jika dia tidak menanamkan pola dao yang mendalam pada Zun Dingding, itu akan cukup baginya untuk memerintah dunia. Menembus langit, menenggelamkan bumi, dan menguapkan sungai, itu tidak perlu dipikirkan lagi, tetapi sayang sekali roh ibu dari segala sesuatu telah menjadi kuali, kembali ke aslinya, benar-benar terkendali, hanya sangat berat, tanpa menunjukkan kengerian yang sebenarnya. Ketenaran keluarga Ji tak tertahankan, dan banyak tulang retak, dan kulitnya menjadi pucat. Tripod yang terbuat dari akar sumber pengorbanan ibu dari segala sesuatu benar-benar menakutkan. Ye Fen juga merasa tidak nyaman, tripod itu seperti jurang maut, sulit untuk memuaskannya, terutama dalam hal memberi makan orang yang begitu kuat, kekuatan ilahi yang dibutuhkan bahkan lebih besar. Sebentar lagi, dia sudah meminum 5 teguk mata air dewa, jika tidak, dia mungkin tidak dapat bertahan lagi. "Orang tua, cepatlah dan pergi ke jalan." Ye Fen mengertakkan gigi, dan sambil mendesak kekuatan sucinya, dia melangkah dalam kehampaan, dan langkah-langkah yang berat membuat ruang itu tampak tenggelam. Bang! Dia akhirnya maju ke depan, mengayunkan kaki kanannya ke samping, dan menendang dengan keras, keluarga Ji yang terkenal muncrat darah di tempat, tulang dadanya roboh, dan dia terbang keluar. Boom!
Tripod setinggi 1 meter perlahan ditekan oleh sabit, dan keluarga Ji yang terkenal tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Seluruh tubuhnya roboh dan berubah menjadi bubuk di tempat. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa, hanya sedikit kabut darah yang diuapkan oleh Ziyan dalam sekejap. Harta karun yang menghindari api bahkan lebih banyak abu, tanpa setetes pun tersisa. Ye Fen semakin jatuh cinta pada tripod ini, sederhana dan bersahaja, dan sangat kuat. Begitu orang kuat yang telah mengembangkan 3 alam rahasia ditekan, dia akan menderita kerugian besar. Satu-satunya kekurangan adalah menghabiskan terlalu banyak divine power, yang benar-benar tak tertahankan. Apalagi sulit untuk menunjukkan kepada orang-orang, jika orang tahu bahwa tripod ini dibuat dari akar sumber ibu dari segala sesuatu, itu akan menimbulkan kegemparan. Ye Fen benar-benar ingin tetap berada di lantai 6 api, menunggu Ji Hui masuk untuk menyelidiki dan membunuhnya, tetapi dia tidak bertindak impulsif. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menghindari pusat perhatian untuk sementara. Orang besar dari keluarga Ji dipenggal oleh Taoist Crow, yang pasti akan menyebabkan badai dahsyat, dan area kebakaran tidak akan pernah damai, jadi dia harus mengungsi terlebih dahulu. Raja Merak membunuh sesepuh tertinggi dari keluarga Ji, menyebabkan guru suci dari keluarga Ji dan guru suci Yao Guang bersama-sama menyerang dan menembus ke kedalaman pegunungan Qixia. Sekarang orang hebat lainnya telah jatuh, badai mungkin akan terjadi menjadi lebih besar lagi. Kehilangan 2 orang penting berturut-turut, keluarga Ji harus berdiri. Jika tidak, wajah apa yang akan muncul? Ye Fen diam-diam berjalan menjauh dari arah lain, meninggalkan area kebakaran, dan diam-diam menunggu badai besar. Benar saja, pada hari itu, guru suci dari keluarga Ji memimpin banyak orang kuat untuk datang sendiri. Binatang buas itu melolong, menginjak langit dan bergemuruh, meraung dan mengguncang langit. Area di luar area api padat, dengan figur dan kavaleri di mana-mana, dan seluruh area api benar-benar mendidih. Saudaraku, biarlah badai datang lebih dahsyat, biarkan tiket bulanan di tanganmu terbang, cari target, dan hantam langit. Melihat semua orang berteriak, kita tidak bisa terlalu jauh di belakang, ayo lebih ganas. Bab 168, Menginspirasi. Keluarga Ji memobilisasi kerumunan, spanduk berdengung, aura pembunuh melesat ke langit, dan cahaya dingin menyinari pakaian besi. Ini sama sekali tidak seperti kekuatan manusia, seperti tentara surgawi dan jenderal surgawi datang untuk membunuh. Binatang aneh menginjak kehampaan, menyerbu awan, dan langit bergetar. Tuan suci dari keluarga Ji, kali ini, tidak bergabung dengan kehampaan, dia berdiri tinggi di langit, diselimuti lingkaran cahaya tak berujung, seperti Raja Dewa dari hutan belantara timur yang terlahir kembali. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang seperti lautan luas terguncang, dan kekuatan Dewa Tirani menggulung ke 9 langit dan turun ke 9 tempat terpencil. Pada saat ini, guru suci dari keluarga Ji menjadi pusat dari langit dan bumi. Angin dewa mengamuk puluhan kali, dan guru suci dari keluarga Ji terbang melintasi langit dan mendarat langsung di lantai 6 medan api. Energi ungu membumbung tinggi ke langit, tetapi tubuhnya tidak dapat didekati. Dimanapun dia lewat, kembang api diam-diam dimusnahkan. Dapat dikatakan bahwa saat ini, dia bukanlah Raja Dewa, tetapi sebanding dengan Raja Dewa, dengan kekuatan yang perkasa. Di belakangnya, ada 6 atau 7 lelaki tua yang mengikuti dan mendarat. Di tanah, darah sudah mengering, kepala dan badan dipisahkan, dan tidak ada roh yang tersisa, dan pembunuhan itu begitu menyeluruh bahkan jika kekuatan sihir mereka melawan langit, tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Lebih dari selusin bulu hitam dan tembus pandang disisipkan secara tidak teratur di tanah, mengelilingi mayat. Inilah alasan mengapa kerangka itu tidak dibakar oleh Ziyan. Ini, seorang lelaki yang sangat tua, dengan alis putih sepanjang setengah kaki, mengerutkan kening pada saat itu. Berkata, bulu gagak api.
keras seperti besi halus. Nyala api sulit meleleh. Ini adalah bulu yang ditumpahkan oleh gagak tua yang telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun. Orang-orang yang hadir saling memandang, dan salah satu dari mereka berpikir sejenak dan berkata, 1005. 100 tahun yang lalu, ada seekor burung gagak tahu di wilayah selatan, yang mana tidak dapat dipahami, dan kemudian menghilang secara misterius, dan belum pernah ditemukan. Tuan suci dari keluarga Ji memutar-mutar bulu burung, menjentikannya di tangannya, dan segera mengeluarkan suara dentang, seolah-olah dewa besi bergetar. Salah satu tetua tiba-tiba mengubah wajahnya, dan berkata, iblis tua ini tidak akan hidup sampai akhir hidupnya, tetapi kultivasinya menjadi semakin menakutkan. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli seberapa kuat dia, selama dia ditemukan, dia akan dibunuh. Suara Holy Lord dari keluarga Ji sedingin es, aura pembunuh menembus seluruh lapangan, matanya terbuka dan tertutup, dan 2 sinar cahaya cemerlang dan menyilaukan, seperti pedang tiada tara yang menyapu api. Hanya dalam setengah tahun, keluarga Ji kehilangan 2 tetua agung berturut-turut. Ini sangat memalukan bagi keluarga Huanggu. Seharusnya menguasai dunia dan menelan gunung dan sungai dengan amarah, tetapi sekarang diprovokasi lagi dan lagi. Sampai saat ini, Raja Merak masih tenang di dunia dan belum terbunuh. Sekarang situasi ini terjadi lagi, jika dia tidak bisa berdiri, bagaimana keluarga Ji menghadapi dunia? Pada hari ini, wilayah selatan terguncang, dan keluarga Ji mengumumkan kepada dunia bahwa Taois Wuya telah ditambahkan ke daftar yang harus dibunuh. Di hutan belantara timur dan wilayah selatan, semua biksu terkejut. Selama lebih dari setengah tahun, selalu terjadi kekacauan, dan tidak pernah ada ketenangan yang nyata. Sekarang situasinya telah kembali. Bagi banyak orang, mereka belum pernah mendengar nama Crow Taoist sama sekali, tetapi para tetua dari berbagai sekte tidak mengubah warna mereka ketika mereka mengetahuinya. Badai besar melanda wilayah selatan, dan keluarga Ji benar-benar marah dan bersumpah untuk berdiri. Banyak sekte gemetar, karena takut tersapu ke dalamnya. Kekacauan sedang berkecamuk, dan wilayah selatan sedang bergolak, yang lebih buruk dari sebelumnya. Setelah Niu Fen menjauh dari area kebakaran, dia mendengar banyak berita selama periode ini. Setengah tahun yang lalu, Istana Abadi Perunggu tenggelam ke dalam tanah kehancuran timur dan menghilang tanpa jejak. Menghilang bersamanya, ada puluhan orang tua, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang umurnya sekarat dan tidak dapat dilanjutkan. Ini menandakan era kehancuran lainnya. Dong Huang telah kehilangan lusinan tokoh top secara tiba-tiba, dan Istana Perunggu Abadi adalah makam yang benar-benar kuat. Namun, ini tidak berarti bahwa Dong Huang telah mengalami malapetaka, dan kelahiran, usia tua, sakit dan kematian adalah hal yang biasa. Jika tidak, orang-orang ini akan mati satu demi satu dalam beberapa tahun terakhir. Hutan belantara timur begitu luas sehingga ada banyak negara, dan hanya beberapa lusin orang yang hilang, yang tidak akan berdampak banyak sama sekali. Berita penting lainnya adalah bahwa mana Raja Merak sangat mengerikan, dan hari itu penguasa cahaya dan penguasa keluarga Ji bergabung, tetapi mereka gagal mempertahankannya dan Raja Qingjiao. Mereka membawa keturunan Kaisar Iblis ke tanah air timur. Selain itu, dalam 6 bulan terakhir, keluarga Ji dan Tanah Suci Yaoguang juga telah mengirim orang-orang kuat ke wilayah utara secara berkelompok, di mana sumber para dewa luar biasa, dan kekuatan besar yang diwarisi dari era warisan kuno semua ingin sepotong kue. Tambang kuno Taichu di Northern Territory awalnya merupakan tempat yang sepi, namun dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi semakin tidak tenang. Konon ada makhluk humanoid yang menghantuinya, dan suara alam membuat orang mabuk. Setengah bulan kemudian, Ye Fen kembali ke area kebakaran, dan terjadi kekacauan besar di luar. Hanya di sini tempat yang paling aman. Setelah keluarga Ji mundur, tempat ini kembali menjadi tempat yang damai, kecuali Guru Suci Yaoguang datang sendiri,
saya yakin hanya sedikit orang yang dapat menembus lapisan api ketujuh. Dalam setengah bulan terakhir, dia membaca banyak buku sejarah di ruang buku kuno di negara besar tertentu, dan mempelajari segala sesuatu tentang domain api. Ada banyak legenda tentang domain api, dan banyak catatan yang hampir tidak masuk akal. Ya memang tidak bisa ditentukan sebagai fakta sejarah, tapi hanya bisa digolongkan sebagai legenda, karena catatannya terlalu luar biasa. Misalnya, ada sebuah buku kuno yang mencatat bahwa di bagian terdalam dari wilayah api, seorang yang abadi dibakar sampai mati. Buku kuno lain mencatat bahwa pagoda Tandus pernah muncul di sini, dan telah mengalami pasang surut selama ribuan tahun. Ada juga catatan bahwa ada 10 jenis api di domain api 9 lapis, tetapi jenis ke-10 tidak memiliki akar dan sumber, dan hanya muncul beberapa kali di zaman kuno. Ini membuat hati Ye Fan berfluktuasi. Wilayah api sebenarnya melibatkan makhluk abadi dan menara Tandus. Meskipun hanya beberapa pukulan dan kata-katanya tidak jelas, itu membuatnya sulit untuk tenang. Ye Fan kembali ke lapisan api ketujuh, siap menemukan cara untuk meredam tripodnya. Suhu api awan 5 warna sangat panas sehingga bisa membakar orang besar menjadi abu, dan itu menakutkan. Dalam buku-buku kuno, kabut berwarna-warni semacam ini dikatakan langka dalam api, langka di dunia, dan merupakan satu-satunya tempat di seluruh wilayah selatan yang masih hidup, dan merupakan sumber api terbaik untuk memurnikan senjata. Setelah coba-coba dengan hati-hati, Ye Fan mengumpulkan api awan berwarna-warni dengan tripod dan mengirimnya ke Lunhai, memblokirnya dengan lautan emas, dan awalnya berhasil. Namun, dia berubah warna hanya dalam sekejap. Nyala api semacam ini terlalu menakutkan, dan sulit bagi lautan emas untuk sepenuhnya melindungi panas semacam itu, membuat tubuhnya dalam bahaya kekeringan. Secara umum, basis kultivasinya jauh dari cukup, bahkan jika fisiknya istimewa, sulit untuk mendukungnya, lagi pula tubuh sucinya belum dikembangkan. Bahkan orang-orang hebat dari keluarga Ji memilih pemurnian domain api tingkat ke-6, dan tidak berani dengan mudah memasuki tingkat ke-7. Bisa dibayangkan kengerian api awan berwarna-warni. Pada saat kritis, teratai hijau di lautan kepahitan bergetar sedikit, dan kabut menyelimuti lautan roda sekaligus, dan perasaan sejuk merasuki tubuh. Ye Fan menghela nafas lega, merasa bahwa dia terlalu berisiko, jika bukan karena teratai hijau yang misterius, dia mungkin benar-benar dalam bahaya. Karena kita sudah mulai, kita harus melakukan yang terbaik. Dia terus menyerap api awan 5 warna ke dalam tubuhnya, dan menggunakan teratai hijau untuk melindungi lautan roda. Pada akhirnya, api awan 5 warna bergejolak dan berkobar, dan dia tidak berhenti sampai dia cukup memanaskan kuali. Dengan cara ini, selama sebulan penuh, Ye Fan menyempurnakan tripodnya sendiri. Api awan berwarna-warni padam berkali-kali, dan dia tidak tahu berapa banyak esensi api yang dia serap, dia tidak berhenti sampai 2 bulan kemudian. Tripod menjadi lebih padat dan lebih primitif. Setelah ditempa oleh awan dan api berwarna-warni, bagian dalam tripod berkabut, dan energi ibu dari segala sesuatu tidak ada habisnya dan muncul kembali. Ini adalah akar dari ki ibu dari segala sesuatu, yang tidak akan pernah habis dan memiliki persediaan yang tidak ada habisnya. Setelah beberapa kali pengerasan, ki ibu meluap lagi, dan tripod tidak lagi mati, seolah-olah memiliki kehidupan. Pada titik ini, penyempurnaan telah berakhir, dia tidak berniat memasuki lapisan api ke-8, dan penggunaan api awan berwarna-warni adalah batasnya, dan dia hanya bisa datang ke sini ketika dia meningkatkan kultivasinya di masa depan. Kemudian, dia berlatih diam-diam di tanah, bersiap untuk menjauh dari wilayah selatan setelah dunia luar benar-benar tenang. 1 bulan lagi berlalu, dan pada hari ini, Ye Fan tiba-tiba mendengar raungan binatang buas datang dari luar area api. Mungkinkah orang besar lain datang ke sini untuk menyempurnakan senjatanya?
Dia menyelinap keluar dan melihat ke kejauhan. Di luar area kebakaran, ada tanah tandus, tanahnya kering dan retak, dan tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh. Di S1 ini, ada lusinan binatang buas, berdiri di kehampaan, dengan sisik mengerikan dan penuh aura pembunuh. Setiap kesatria sangat kuat, pakaian besinya bersinar, dan dia sangat kedinginan. Ye Fen sedikit terkejut saat melihat Ji Ziwei. Matanya penuh puisi, halus dan alami, dan pakaian ungunya berkibar seperti peri Lingbo. Dia mendarat di tanah dari udara dan diam-diam melihat ke area api. Di langit, seorang pria berpakaian biru dengan semangat yang kaya seperti batu giok, pakaiannya berkibar seperti dewa yang memegang bunga, jatuh ke tanah bersamanya. Itu adalah Hua Yunfei dari sekte Taishuan. Kakak Ye, kami datang untuk menemuimu. Jika kamu mengetahui sesuatu, istirahatlah dengan tenang. Suara Hua Yunfei terdengar seperti magnet. Ye Fen benar-benar memiliki bahasa aslinya, dia jelas hidup, tetapi dia dikutuk seperti ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Kakak Hua, pergilah ke tempat lain, aku ingin sendirian, kata Ji Ziwei dengan tenang. Oke. Hua Yunfei mengangguk, tanpa berkata apa-apa, dan berjalan mengitari area api. Ji Ziwei berdiri diam untuk sepotong S1, dan kemudian melakukannya sendiri, menggali tanah dengan pedang panjang di tangannya. Ksatria di belakang melangkah maju dan ingin membantu, tetapi dia menghentikannya. Dia menggali lubang yang dalam sendiri dan memasukkan pakaian Ye Fan Xiao yang jatuh di Zhuo Feng ke dalamnya. Kemudian, tanah itu diisi untuk membentuk sebuah makam, dan sebuah prasasti didirikan di depannya, dengan sebaris tulisan yang diukir di atasnya dengan jari giok. Ye Fen tersenyum kecut tanpa kata-kata, dia jelas masih hidup, tapi dia bahkan memiliki kuburan. Ji Ziwei terdiam di depan makam, sama sekali berbeda dari kepribadiannya yang biasanya hidup, dia sangat pendiam dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Ye Fen mengirim Hua Yunfei ke wilayah api, seperti awan biru, terang dan sunyi. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Ye Fen berada jauh darinya, diam-diam mengamati. Tiba-tiba, ekspresinya membeku, dan matanya tiba-tiba menajam, dia melihat seorang kenalan, seorang lelaki tua jangkung, muncul di area api dan memberi hormat pada Hua Yunfei. Saat itu, seorang pria berkabung memegang pagoda perak berlantai 5 dan mengejarnya dan Ji Ziwei, hampir menyebabkan dia mati karena kebencian. Beberapa bulan yang lalu, Mai Ren dipenggal olehnya di area kebakaran, dan dia telah melihat lelaki tua ini datang untuk mencarinya. Hua Yunfei! Ye Fen tidak pernah menyangka bahwa pembawa pesan di belakang layar yang sebenarnya ternyata adalah Hua Yunfei, yang di luar dugaannya. Dalam kesannya, Hua Yunfei melampaui debu, dan setelah memainkan sebuah lagu, 100 burung datang ke pengadilan, dan 100 bunga bermekaran untuknya, seperti peri yang diasingkan datang ke debu. Pria seperti itu dengan semangat yang kaya seperti batu giok, dengan penampilan yang bermartabat dan aura kebijaksanaan spiritual, tetapi dengan metode licik dan kejam yang begitu dalam, itu benar-benar membuatnya merasa kagum. Jaraknya terlalu jauh, dan keduanya mentransmisikan suara dengan indera spiritual mereka, jadi mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, jadi Ye Fen hanya bisa mengamati dengan tenang. Tidak lama kemudian, lelaki tua jangkung itu pergi. Hua Yunfei berdiri diam untuk waktu yang lama, dan berkata pada dirinya sendiri, tubuh dewa yang aneh memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika saya mendapatkannya, saya harus mengambil sumbernya. Dia perlahan berjalan keluar dari area api. Orang ini bersembunyi terlalu dalam, bahkan jika aku mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Ye Fen berpikir sejenak, dan berkata, tidak, aku perlu mengingatkan Ji Ziwei bahwa Hua Yunfei memutuskan untuk pergi pada saat yang sama. Dia jelas memfitnah domain api, meninggalkan domain selatan, bahkan jika terbang, tidak bisa tinggal di area yang bersebelahan.
Bab 169 Bab 170, Membakar Tuhan Yang Maha Esa. Huo Fantai berada di luar wilayah api, dan ada ratusan ksatria yang menjaga Ji Ziwei. Ye Fen berharap Hua Yunfei tidak akan bertindak gegabah dan meninggalkan Cacat dengan pikiran licik seperti itu. Ji Ziwei berdiri dengan tenang di depan kuburan soliter, seperti peri di langit yang secara tidak sengaja jatuh ke dunia fana, seperti awan tipis yang menutupi bulan yang cerah, seperti angin sepoi-sepoi yang meniup bunga giok, kumpulan semangat dan keindahan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan api merah di lapisan pertama medan api naik. Pada saat ini, danau emas kecil di antara alis Ye Fen sedalam jurang, dan kesadaran spiritualnya muncul, mengembun menjadi filamen, dan berkata, pria berkabung yang mengejar dan membunuhmu di masa lalu mematuhi Hua Yunfei. Setelah suara selesai, Ye Fen bergegas ke kedalaman area api. Dia percaya bahwa jika Ji Ziwei berjaga-jaga, akan sulit bagi pihak lain untuk memanfaatkannya. Dia langsung pergi ke lapisan api ketujuh, mengorbankan tripodnya sendiri, mengumpulkan awan dan api berwarna-warni, dan energi api yang mengerikan mengalir ke tripod secara terus-menerus seperti aliran atau sungai. Dia akan pergi, dan dia ingin menyiapkan beberapa cara untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak meredam tripod, tetapi hanya memasukkannya ke dalamnya, dan meletakkannya di lautan roda, dan itu tidak akan membawa dia ada salahnya. Pada akhirnya, api awan 5 warna memenuhi tripod sepenuhnya, dan tidak ada ruang tersisa untuk digunakan ibu dari segala sesuatu menyegel tripod, dan Ye Fen memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setelah menjauh dari area kebakaran, Ye Fen melihat lebih dalam, lalu bergegas ke utara. Beberapa hari kemudian, Ye Fen menerima berita yang mengejutkannya. Saat ini, kekacauan terus-menerus terjadi di wilayah utara, semuanya disebabkan oleh sumber, dan banyak biksu di wilayah selatan ingin mencoba peruntungan. Tanah Suci Yao Buang dan keluarga Ji telah mengirim para ahli secara berkelompok ke wilayah utara sejak setengah tahun yang lalu. Mereka berdiri di dunia, tak terduga, dan gerbang domain dibuka, dan mereka dapat langsung menyeberang ke domain utara. Tetapi lebih merepotkan bagi pembudidaya biasa, dan akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk terbang ke wilayah utara. Karena alasan ini, kebanyakan orang hanya dapat memikirkan cara lain, misalnya membayar harga tinggi dan pergi ke Northern Territory melalui jalan tersebut. Setengah bulan kemudian, Ye Fen datang ke Xiaoyaomen. Legenda mengatakan bahwa tempat ini dibentuk oleh pertemuan 2 urat naga. Ada banyak puncak, seperti tulang naga, berguling-guling, dengan banyak pohon dan rerumputan yang aneh, namun megah cantik. Di daerah ini, itu adalah kekuatan super kedua setelah Tanah Suci, sebanding dengan sekte Taishuan, dan sekarang memasuki masa kejayaannya, dan ada banyak master di sekte tersebut. Ye Fen datang ke sini untuk tujuan penyelundupan. Menurut apa yang telah dia pelajari, selama dia membayar mahal, dia dapat menggunakan gerbang domain mereka untuk melewati kehampaan. Di luar gerbang gunung, ribuan orang menunggu. Saudaraku, kamu masih sangat muda. Apakah kamu ingin pergi ke Northern Territory untuk mencoba keberuntunganmu? Tanya seorang pria besar berjanggut. Ya, aku ingin mencobanya, jawab Ye Fen. Perjalanannya panjang, dan Northern Territory berbahaya. Di usia yang begitu muda, lebih baik tidak mengambil risiko, saran seorang lelaki tua kurus. Ada lebih dari 1.000 orang, pria dan wanita, dan tingkat kultivasi mereka sulit untuk diketahui, dan mereka tidak seimbang. Gerbang gunung terbuka lebar, dan beberapa biksu berjalan keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya dengan kulit pucat dan langkah yang tidak menentu. Izinkan saya memberitahu Anda, semuanya, Anda benar-benar beruntung. Ini mungkin yang terakhir kalinya. Karena, setelah kepala sekolah meninggalkan bea cukai, dia sangat tidak senang mengetahui semua ini. Kerumunan segera berdiskusi,
dan banyak orang yang sangat senang. Semua orang melangkah maju satu demi satu, dan tanpa pria berwajah kuning itu mengatakan apapun, mereka mempersembahkan harta satu demi satu. Tidak mungkin melewati kekosongan tanpa membayar harga yang mahal. Senjata penggarap Mingkuan, apakah ini juga tersedia? Pria paruh baya berwajah kuning itu melirik dengan jijik dan langsung menolak biksu pertama. Senior, tolong maafkan saya. Biksu itu memohon berulang kali, ini adalah senjata yang telah saya sempurnakan selama lebih dari 10 tahun, dan itu sudah menjadi artefak paling berharga di tubuh saya. Jika itu kamu, itu adalah senjata yang ditempa oleh para biksu di alam sisi lain, jika itu adalah hal biasa, kami tidak akan menerimanya. Pria paruh baya berwajah kuning itu menunjukkan penghinaan. Biksu itu sangat tidak rela, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan mundur dengan cemberut. Biksu kedua mempersembahkan cermin perunggu, penuh dengan barang antik, tetapi dengan beberapa kekurangan, ada 3 retakan di atasnya. Kami tidak menerima produk cacat semacam ini. Ini adalah senjata yang dikorbankan oleh biksu top Istana Tao. Ini sangat kuat, biksu itu menjelaskan dengan hati-hati. Sebagus apapun senjatanya, jika memiliki retakan yang fatal, itu sudah menjadi produk limbah. Apa gunanya? Bahkan jika dihangatkan selama ratusan tahun, itu tidak akan pulih. Pria tua menunjukkan ekspresi tidak sabar, dan melambaikan tangan padanya. Sepotong buah bulan merah. Biksu ketiga melangkah maju dan memberikan kotak batu giok. Setelah dibuka, buah merah cerah terungkap, berbentuk seperti bulan sabit, dengan warna sebening kristal dan aroma tajam. Pria paruh baya berwajah kuning itu menunjukkan sedikit keserakahan di matanya, menutup kotak batu giok dengan jepret, dan berkata, buah spiritual yang langka, kamu bisa lewat. Sepotong esensi tembaga Xiao. Orang ke-9 mempersembahkan sepotong tembaga, yang bersinar dengan sedikit kecemerlangan. Ini benar-benar Xiao Chopper Essence. Orang-orang terkenal yang telah berkultivasi ke alam rahasia ketiga paling membutuhkan bahan pemurnian semacam ini. Mereka bisa melewatinya. Mata pria paruh baya berwajah kuning itu panas, dan dia dengan enggan menyerahkan inti tembaga kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga para biarawan lewat. Jika Anda ingin meminjam jalan ke sini, Anda harus membayar mahal, dan sebagian besar harta dan ramuan yang ditawarkan oleh orang tidak diterima. Kamu tidak bisa langsung pergi ke Northern Territory, dan kamu harus membayar harga yang sangat tinggi. Orang-orang yang tidak bisa lewat sangat tidak puas, dan ada diskusi di sela-sela. Kecuali Tanah Suci, tidak ada sekte yang bisa langsung menyeberang ke Northern Territory. Meski begitu, masih banyak pembudidaya biasa yang datang ke sini untuk membuat alasan. Ketika giliran Ye Fen, dia mengeluarkan sepotong besi ajaib seperti batu giok putih suet, tetapi dengan mata lengkeng yang besar, pria paruh baya berwajah kuning itu melompat kaget, matanya penuh keserakahan dan gemetar. Berkata, ini mungkinkah besi ilahi yang legendaris? Sepotong kecil besi itu seputih batu giok, yang menarik perhatian banyak orang. Percuma saja, semangatnya telah hilang, sungguh sia-sia. Senior, apakah besi ini cukup berharga? Ye Fen bertanya. Ini adalah besi ilahi yang dilebur dan dibuang oleh Taoist Wuya. Meskipun dia tidak memasuki lapisan api ke-8, dia mengorbankan kualinya sendiri, dan setelah banyak usaha, dia mengeluarkan potongan-potongan besi seputih salju itu. Setelah diamati dengan cermat, dia merasa bahwa itu memang tidak berguna, esensi yang terkandung di dalamnya hampir mengering, dan itu bukan lagi barang langka yang tiada taranya. Apakah kamu masih memiliki besi ajaib seperti itu? Pria paruh baya berwajah kuning itu bertanya kepada Ye Fen. Ye Fen menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa memiliki besi ajaib seperti itu? Saya mendapatkannya di gua kuno secara kebetulan.
Setengah jam kemudian, itu benar-benar berakhir, dan hanya ada lebih dari 400.000 praktisi biasa yang tersisa, semuanya membayar harga setinggi langit. Kamu datang ke sini dalam 3 hari, jangan menunggu sampai selesai. Pria paruh baya Huang Lian meminta mereka untuk meninggalkan bekas, dan setelah mengatakan ini, dia bangkit dan berjalan menuju gerbang gunung. Melintasi kehampaan bukanlah tugas yang mudah. Pola dao harus diukir dengan hati-hati tanpa cacat, jika tidak, kecelakaan dapat terjadi. Begitu banyak pembudidaya biasa datang ke sini untuk membuat alasan, Xia Yaoman tidak berani menganggapnya enteng, dan butuh beberapa hari untuk mempersiapkannya setiap saat. Kakak Huang, tetap aman. Beberapa sosok turun dari langit. Nama belakang Huang Lian paruh baya adalah Huang, yang sangat cocok dengan ekspresinya. Dia berbalik dan tersenyum, dan berkata, ternyata dia adalah pria tampan dari keluarga Ji. Apakah Anda di sini untuk memeriksanya lagi? Kuning itu sangat sopan dengan senyum di wajahnya, dan berkata, semua orang yang akan melewati kehampaan kali ini ada di sini, dan sama sekali tidak ada monster besar. Jika Anda tidak mempercayai saya, datang dan lihat sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, keluarga Ji telah menyapu bersih wilayah selatan, mengamuk dengan amarah, dan mereka telah membunuh puluhan monster besar tanpa bisa membunuh Raja Merak dan Gagak Tau. Kakak Huang, jangan salah paham, kami hanya berkeliaran. Bahkan keluarga Ji tidak ingin menyinggung kekuatan sekuat Xia Yaoman. Beberapa anak muda dari keluarga Ji menyapu ratusan orang satu persatu, tetapi mereka tidak menemukan roh jahat itu, jadi mereka menangkupkan tangan dan pergi. Ye Fen siap bertarung, dan dia lega saat melihat ini. Setelah itu, kerumunan bubar, dan Ye Fen berjalan cepat, menghindari pertemuan dengan anggota keluarga Ji. Teman kecil, tetap di sini. Tepat setelah lebih dari 10 mil jauhnya, sebuah transmisi suara datang dari belakang, dan pria paruh baya berwajah kuning dengan seringai di wajahnya mengejarnya. Senior, apakah ada yang salah? Ye Fen bertanya dengan tenang. Teman kecil, bukankah kamu benar-benar memiliki besi seperti Sweat Jade? Pria paruh baya berwajah kuning itu menatapnya. Aku baru saja mengambil sepotong di gua kuno. Benar, kamu tidak bisa mendapatkan hal yang langka dengan kultivasimu. Pria paruh baya berwajah kuning itu mengangguk dan berkata, bahwa aku ke sana lihatlah di sebuah gua kuno. Ye Fen tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata, gua kuno itu terlalu jauh, dan sulit untuk mencapainya setelah terbang selama beberapa hari, dan sulit bagi generasi muda untuk patuh. Wajah itu. Pria paruh baya berwajah kuning itu tiba-tiba tenggelam, dan berkata, tapi saya hanya membiarkan Anda memimpin, tidakkah Anda ingin pergi ke wilayah utara? Ini adalah penjahat sejati, ancaman yang tidak terselubung. Aku akan melewati kekosongan dalam 3 hari. Jika aku membawa seniorku ke sana, aku pasti akan kehilangan kesempatan, jawab Ye Fen dengan tenang. Jika kamu membawaku ke sana, akan ada kesempatan lain kali. Ye Fen merasa jijik di hatinya, jelas itu hanya kesempatan terakhir, pria ini benar-benar tidak tahu malu. Melihat Ye Fen tidak berbicara, pria paruh baya berwajah kuning itu tampak murung, dan berkata, besi semacam itu sangat penting bagiku, kamu harus membawaku ke sana hari ini. Keterampilan. Ye Fen menolak. Bersulang, jangan makan anggur yang enak. Pria paruh baya Huang Lian berkata dengan sungguh-sungguh, jangan paksa aku untuk melakukannya. Ye Fen telah menutupi fluktuasi kekuatan ilahi, hanya terwujud dalam ranah kehidupan musim semi, dia merasakan bahwa pihak lain harus berada di puncak sisi lain, segera mengangguk, dan berkata, oke, saya akan memimpin jalan. Setelah itu, dia langsung terbang ke depan. Pria paruh baya di Huang Lian menyingkirkan niat membunuhnya, mengangguk puas, menunjukkan senyum palsu, dan berkata, itu benar,
Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Melihat tidak ada seorang pun di kiri dan kanan, Ye Fen terbang ke depan kali, dan kemudian berdiri di udara. Kenapa berhenti? Pria paruh baya berwajah kuning itu tampak tidak senang, dan niat membunuh muncul lagi. Mengirimmu dalam perjalanan, jawab Ye Fen. Sisa-sisa Fate Mahamudra muncul, dan tangan hitam besar menutupi kehampaan, menutupi langit dan menutupi bumi. Pak! Pria paruh baya berwajah kuning itu terlempar ke udara bahkan tanpa mengeluarkan suara. Untuk penjahat seperti itu, Ye Fen tidak ingin terlibat dengannya, dia hanya menamparnya sampai mati. Di langit yang jauh, beberapa orang berubah warna pada saat yang sama. Mereka adalah murid muda dari keluarga Ji yang pergi belum lama ini, dan mereka segera berteriak kaget. Fluktuasi Mahamudra Void. Tidak, itu bukan Mahamudra Void asli, kekuatannya kacau. 3 hari kemudian, Ye Fen kembali ke Xiaoyomen, dan memasuki sekte besar ini dengan ratusan orang. Kedua urat naga bertemu, dan puncak aneh berdiri berdampingan, megah dan anggun pada saat bersamaan. Ratusan orang dibawa ke sebuah lembah, di mana medannya terbuka, dan sebuah altar besar dibangun, yang merupakan tempat untuk membuka gerbang domain. Semua orang mendoakan yang terbaik untukmu. Seorang penatua dari Xiaoyomen berkata dengan lantang. Ratusan orang naik ke platform tinggi satu demi satu, dan akan membuka gerbang domain dan melewati kehampaan. Ye Fen menghela nafas lega, dan akhirnya meninggalkan wilayah selatan untuk menyingkirkan semua masalah. Pelan-pelan. Pada saat ini, teriakan keras datang dari luar Xiaoyomen, dan puluhan orang terbang dengan cepat. Pintu domain tidak dibuka, dan sosok itu tiba dalam sekejap mata. Sebagian besar dari lusinan orang ini adalah orang tua, semuanya sehat dan sehat, memancarkan aura yang berdebar, dan vitalitas mereka sekuat lautan, mereka sama sekali bukan master biasa. Di sebelahnya, beberapa tetua dari Xiaoyomen menemani mereka dan terbang ke sini bersama. Semuanya, maafkan aku. Orang-orang ini juga sangat sopan, dan mereka tidak sombong. Mereka mengepalkan tangan pada semua orang, terutama para tetua Xiaoyomen, dan mereka terus meminta maaf. Wajah Ye Fen menjadi hijau saat itu, orang-orang dari keluarga Ji datang, ada lebih dari 20 orang tua, dan di antara mereka dia melihat seorang kenalan, Ji Hui. Tentu saja, yang paling mengejutkan Ye Fen adalah bahwa lelaki tua di tengah itu kosong seperti jurang, sedalam samudra, dan tak terduga. Tidak bisakah ini menjadi pukulan besar? Ye Fen merasa ada yang tidak beres. Apakah kamu senior Ji Changkong? Seorang selebritas dari Xiaoyomen melangkah maju dan menatap lelaki tua di tengah rumah Ji dengan ekspresi bingung. Itu orang tua. Orang-orang dari Xiaoyomen menunjukkan keterkejutan, dan salah satu dari mereka berkata, saya mendengar bahwa senior Ji Changkong telah pensiun selama beberapa dekade, dan saya tidak ingin Anda dilahirkan kembali. Datanglah ke Xiaoyomen saya, dan saya akan melapor ke kepala sekolah. Tidak. Perlu. Kalau begitu, saya akan segera pergi. Pria tua di tengah mengaku bersalah lagi dan menjelaskan. Ketika keluarga Ji menemukan jejak Gagak Tau, tidak hanya Tuan Suci dari keluarga Ji yang keluar secara langsung, tetapi juga mengirim total 6 tetua untuk membunuh pendeta Tau tua itu. Ji Changkong adalah salah satu sesepuh tertinggi. Ketika mereka melewati tempat ini, mereka mendapat laporan bahwa seorang biksu yang tidak disebutkan namanya telah melakukan sisa Fate Mahamudra di sini. Ini membuat semua orang di keluarga Ji memiliki firasat buruk. Mereka telah mencurigai bahwa Ye Fen mungkin telah memberikan teknik Void hebat kepada Raja Merak dan biksu monster lainnya. Setelah mendengar berita itu, mereka berhenti di tengah jalan untuk melihatnya. Ketika faksi Xiao membuka gerbang domain, mereka langsung memikirkan banyak hal dan datang dengan cepat.
Aku akan melihat-lihat saja, dan aku akan segera pergi. Penatua dari keluarga Ji, dengan mata seperti kilat, mengamati kerumunan secara langsung. Ye Fen diam-diam mengerang, bagaimana cara melarikan diri di Xiaomen ini? Ada batasan di semua sisi, dan semua orang di keluarga Ji bahkan memblokir arah gerbang gunung, yang benar-benar membuat hatinya dingin. Wanita tua, Ji Hui, memindai banyak biksu, dan ketika dia melihat Ye Fen, dia berteriak dan berkata, "Ini kamu bagaimana mungkin? Beracun." Ye Fen dengan enggan, dia berjalan keluar dengan langkah besar, dan sekarang dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, terjebak di Xiaomen. Masih hidup. Wajah Ji Hui penuh dengan ketidakpercayaan, dia tidak bisa mempercayainya. "Kamu wanita tua yatim piatu tidak mati, bagaimana aku bisa jatuh?" Ye Fen benar-benar tidak mau menyelesaikan malapetaka berulang kali, menghindari semua jenis krisis, dan pada akhirnya, ketika dia akan pergi, sebuah tragedi besar terjadi. Sial, 99 pemuja telah datang ke sini, dan getaran terakhir ini saja yang hilang, bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Ye Fen bertanya pada langit tanpa berkata-kata. Itu dia, pencuri kecil itu. Benar-benar mengejutkan. Dia tidak mati terbakar setelah jatuh ke lapisan api ke-6, dan dia keluar hidup-hidup dan menendang. Semua anggota terkenal dari keluarga Ji sangat luar biasa. Terkejut, dan mereka tidak pernah berharap untuk bertemu lagi. Bagi Ye Fen, seorang pemuda yang telah lama menjadi abu di mata mereka, tiba-tiba muncul hidup di depan mereka. "Bagaimana kamu bertahan, bajingan kecil?" Niat membunuh Ji Hui terungkap, dengan tatapan dingin di matanya. "Kamu bajingan tua yang tidak tahu malu, telepon aku dan aku akan memberitahumu." Sekarang, Ye Fen tidak perlu takut. Semua orang di sekitar mengetahui identitas Ye Fen, dan mereka semua menunjukkan warna yang aneh. Lebih dari setengah tahun yang lalu, nama Ye Fen menyebar ke seluruh area ini, berteriak untuk melepaskan keluarga Ji yang terkenal, dan menjadi musuh publik generasi muda keluarga Ji, mengejarnya ke seluruh dunia, tetapi pada akhirnya dia tidak membunuhnya, tetapi hanya mengejarnya. Tembak saja. Saya tidak ingin berpikir bahwa setelah lebih dari setengah tahun, dia benar-benar muncul kembali hidup dan menendang, yang benar-benar merupakan tamparan di wajah keluarga Ji. Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat memburu Raja Merak, bahkan pemuda seperti dia tidak membunuhnya, dan dia muncul lagi. Betapa memalukannya keluarga Ji. Semua orang gempar, dan mereka sedikit tercengang. Menabrak. Ratusan biksu di altar semuanya mundur, hanya menyisakan Ye Fen yang berdiri di atasnya, dan sekarang mereka pasti tidak bisa melewati kehampaan. Semua orang di Xiaomen saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa orang bergegas melapor ke kepala sekolah dan yang lebih tua. Ekspresi semua orang di keluarga Ji tenggelam. "Bajingan kecil, hidupmu benar-benar serius. Bahkan domain api tidak bisa mengambil nyawamu." Ji Hui mendorong ke depan, sementara yang lain mengelilinginya, tidak mungkin membiarkannya pergi. "Kamu bajingan tua yang sombong." Ye Fen merenung di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menyerah sampai saat terakhir. Tidak heran Ziwei berhenti marah akhir-akhir ini, dia juga tahu bahwa kamu belum mati. Wajah Ji Hui menjadi jelek lagi. "Apakah kamu ingin tahu mengapa aku tidak mati?" Ye Fen melirik semua orang. Semua orang memandangnya, bahkan penatua tertinggi dari keluarga Ji. Dia baru menjadi penatua tertinggi dari keluarga Ji 30 tahun yang lalu, dan dia harus ekstra hati-hati bahkan ketika dia memasuki domain api tingkat 6. "Aku diselamatkan oleh seorang pria kuat yang pernah diinstruksikan oleh kakakku yang gila." Ye Fen berbicara dengan berani, tanpa perasaan tersipu. Banyak orang tahu bahwa dia memiliki gerak kaki orang gila tua,
Jadi semua orang di keluarga Ji secara alami mengerti bahwa dia ingin menyelamatkan orang tua gila itu untuk menyelamatkan hidupnya. Bajingan kecil, tidak ada gunanya bagimu untuk menyebut siapapun. Ji Hui berkata dengan wajah dingin, bahkan jika lelaki tua yang benar-benar gila dan bodoh adalah peri, apa yang bisa aku lakukan? Hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Semuanya, kalian semua. Yang kudengar, dia menghina satu-satunya lelaki tua gila yang tersisa di tanah suci Tianxuan. Ye Fen berkata dengan keras. Tetua keluarga Ji tampaknya memiliki keraguan. Dia melirik Ji Hui dan berkata, jangan bicara omong kosong. Dengan gerakan kaki seperti itu, keluarga Ji saya akan memiliki teknik rahasia tertinggi lainnya. Ji Hui berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang tak terdengar. Ye Fen sangat dekat dengannya sehingga orang lain tidak dapat mendengarnya, tetapi dia dapat mendengarnya dengan jelas, berkata, kamu tidak hanya akan membalaskan dendamku, tetapi kamu juga ingin mencuri teknik rahasiaku. Kamu janda tua, kamu benar-benar tidak tahu malu. Binatang kecil. Wajah Hui memucat, dan dia menampar ke depan. Ye Fen tidak mengorbankan tripod, dan jika dia diekspos terlalu dini, dia tidak akan memiliki harapan. Tidak peduli seberapa cepat Anda menggesek. Anda tidak dapat lepas dari tangan besar yang menutupi langit dan menutupi langit, sehingga tidak mungkin untuk dihindari. Bang! Tangan besar itu turun, dan keluarga mengipasi dia. Jika bukan karena peningkatan substansial dalam kultivasinya baru-baru ini, dan kekuatan fisiknya yang menakutkan, dia akan dihancurkan oleh tamparan ini pada saat ini. Kamu bajingan kecil, aku tidak akan menembakmu sampai mati. Aku masih membutuhkan gerak kaki superior dari orang tua gila, yang akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Wajah Ji Hui serius, dan suaranya sangat lemah. Kecuali untuk keluarga Ji, sulit bagi biksu lain untuk mendengar. Bang! Ji Hui bergerak lagi, menutupi langit dengan tangannya yang besar, dan menutupinya dengan keras. Ye Fen masih bertahan, tidak mengorbankan tripod, dan menghindar secara pasif. Bajingan kecil, aku ingin berurusan denganmu dengan benar. Ji Hui mencibir sinis, dan berkata, apakah kamu akan melarikan diri lagi? Jangan sakiti tubuhnya. Meninggalkan. Mengambil Ye Fen di masa lalu seperti memetik bunga dan daun. Hati Ye Fen sangat menakjubkan, dia tidak bergerak gegabah, dia masih menunggu. Ji Changkong tidak memenjarakan Ye Fen, dia sekuat dia, menghadapi para biksu di alam lain, itu benar-benar seperti meremehkan semut dan serangga, tidak perlu peduli sama sekali. Dia langsung menyelidiki lautan penderitaan Ye Fen, dan saat dia menyentuhnya, warnanya berubah, dan dia kehilangan suaranya. Bagaimana mungkin? Di sekitar, apakah itu anggota keluarga Ji, selebritas Yayayoman, atau para biksu yang akan melewati kehampaan, mereka semua menunjukkan keterkejutan dan memandangnya dan Ye Fen. Semua orang terkejut dan ingin tahu seperti apa fisik yang akan membuat sesepuh keluarga Ji kehilangan ketenangannya. Bajingan kecil ini benar-benar monster. Ji Changkong sangat terkejut, wajahnya penuh keterkejutan, dan berkata, jika kita mendapat masalah dengan bajingan ini sebelum zaman kuno, keluarga Ji kita mungkin benar-benar berada dalam masalah besar. Tapi sekarang, dia tidak bisa menghasilkan banyak uang. Fisik seperti apa dia? Di sebelahnya, seorang anggota terkenal dari keluarga Ji bertanya. Itu adalah tubuh suci mandul yang tercatat dalam buku-buku kuno. Di tahun-tahun yang lalu, tubuh ini tak tertandingi di dunia. Jarang ada saingan di dunia. Pagoda mandul harus dihancurkan selama beberapa tahun sebelum dapat dibangun. Ditekan sampai mati. Ji Changkong menghela nafas berulang kali, berkata, mengejutkan bahwa binatang buas ini memiliki fisik seperti itu. Ini? Semua orang terkejut,
Mereka tidak menyangka Ye Fen memiliki fisik seperti itu. Namun, semua orang segera merasa lega bahwa tubuh suci telah menjadi bagian dari masa lalu, dan sekarang itu hanya sinonim untuk tubuh sampah, dan tubuh ilahi kehancuran timur telah bangkit. Hewan jahat ini benar-benar di luar dugaanku. Penatua dari keluarga Ji menunjukkan pandangan yang aneh, dan berkata, benar-benar tidak mudah baginya untuk berkultivasi ke sisi lain dunia. Keluarkan sumbernya dan bawa kembali, itu seharusnya bisa melepaskannya. Tubuh ilahi Haoyue telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ji Changkong mengambil seteguk binatang jahat, yang membuat Ye Fen diam-diam marah, dan sangat ingin menampar wajah lamanya. Semua orang di sekitar berubah warna, hanya anggota keluarga Ji yang bahagia. Binatang jahat ini memiliki tubuh fisik yang kuat, sungguh mengejutkan. Setelah Ji Changkong mendeteksi fisik Ye Fen, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia berkata, tampaknya ada harta karun yang aneh di lautan roda binatang buas ini, biarkan aku melihat sampai akhir apa itu. Ye Fen mencibir di dalam hatinya, tetap tidak bergerak, dan biarkan mantra tua ini merapal mantra. Ji Changkong merentangkan kelima jarinya, menonjol seperti cakar naga, dan tiba-tiba kecemerlangan itu meledak dengan kekuatan besar yang aneh, yang tak tertahankan. Ye Fen tidak menolak, tetapi sangat bekerja sama dan mengorbankan tripod. Diam-diam, Xiao Ding muncul dalam kehampaan, Ji Changkong meraihnya di tangannya, dan berteriak di tempat, bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Di tripod, kabut berkabut, dan aliran hitam dan kuning menyegel mulut tripod. Ibu Qi dari segala sesuatu? Tidak, itu adalah akar dari Ibu Qi dari segala sesuatu. Sekuat dia juga kehilangan akal sehatnya. Harta karun legendaris dan benda suci semacam ini hanya muncul dalam mitologi dan sejarah kuno, yang membuatnya sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa lebih bersemangat lagi. Tanpa diduga, hewan kecil jahat ini benar-benar mendapatkan benda suci. Haha, Ji Changkong tidak bisa menahan diri, dan dia melihat ke langit dan tertawa. Orang-orang di sekitar sangat terkejut dan semua menatap tripod. Banyak tokoh terkenal di keluarga Ji berkumpul untuk melihatnya bersama, dan mereka semua ingin menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri. Ji Changkong ingin melihat lebih dekat pada tripod ini, dan ingin membiarkan energi ibu dari segala sesuatu mengalir tanpa menghalangi mulut tripod. Pada saat ini, Ye Fen juga bergerak, langsung mendesak tripod untuk mengangkat segel energi ibu di mulut tripod. Boom! Pada saat ini, suara seperti tsunami keluar, dan cahaya menyilaukan yang tak berujung memenuhi pemandangan. Semburan suhu yang membara membuat jiwa banyak biksu di kejauhan bergetar, dan mereka semua mundur dengan cepat karena terkejut. Meski begitu, beberapa biksu berubah menjadi abu terbang. Pada saat ini, pusat lapangan penuh kemegahan, dengan kecemerlangan 5 warna membubung ke langit, seolah-olah pintu dunia peri telah dibuka, dan awan serta kabut berwarna-warni melonjak, menutupi bagian surga itu dan bumi. Ini adalah energi menakutkan yang tak terbayangkan, kecemerlangan 5 warna, menjadi satu-satunya di dunia, menyala-nyala. Ye Fen berada di lantai 7 medan api, dan dia tidak tahu berapa banyak energi api yang dia kumpulkan. Tripod bisa besar atau kecil, dan bisa menampung hutan batu besar. Itu benar-benar dipenuhi awan berwarna-warni dan api, dan tidak ada ruang yang terbuang. Pada saat ini, dia melepaskan semua api, itu adalah bencana. Tahukah Anda, ini adalah energi api yang menakutkan yang dapat membakar bahkan tembakan besar hingga mati. Ah! Ji Changkong, tetua keluarga Ji, menjerit dan benar-benar menjadi pria yang terbakar, membubung ke langit, berjuang terus-menerus. Seorang anggota keluarga Ji yang terkenal, lebih dari selusin orang langsung menjadi abu di tempat, dan mereka bahkan tidak bisa melawan. Aku ingin bermain besar. Mata Ye Fen penuh dengan kecemerlangan ilahi, dia meraih botol batu giok dan menuangkan pegas ilahi ke mulutnya, dengan panik mendesak tripod,
dan memukul Ji Changkong dengan api yang tak berujung. Bang! Tokoh-tokoh penting keluarga Ji dapat memblokir pengeboman Ding, tetapi mereka tidak dapat menghentikan amukan api awan dan api berwarna-warni dikumpulkan oleh Ding, dan mereka semua berkonsentrasi padanya, benar-benar menelannya. Dia baru menjadi tetua keluarga Ji selama 30 tahun, dan dia bisa dikatakan sebagai orang besar terlemah di keluarga Ji. Api ungu di lapisan api ke-6 sudah bisa menimbulkan ancaman hidup dan mati bagi orang besar. Ye Fen melihat dengan matanya sendiri bahwa ada banyak abu humanoid di sana, belum lagi api di lapisan ke-7, yang mana benar-benar fatal. Sangat disayangkan bahwa Ji Changkong, setelah diselimuti oleh awan dan api berwarna-warni, sekuat dia, dan dia juga mengeluarkan raungan yang menusuk hati, yang sulit untuk dipadamkan. Kekuatan sucinya benar-benar tersulut, seluruh tubuhnya diselimuti api, setiap jengkal kulitnya hangus, tulangnya terbakar, dan jiwanya juga dipadamkan. Ah! Dia melolong dengan sedih, ini adalah api nyata 5 elemen yang legendaris. Mendengar nama ini, banyak biksu di kejauhan bergidik. Di antara 5 elemen, itu harus dibakar menjadi abu, dan tidak dapat dipadamkan sama sekali. Semua, dan tidak ada cara untuk menolak. Ah! Ji Changkong berubah menjadi sepotong kokas dan jatuh ke tanah, terus berguling. Adapun tokoh terkenal lainnya dari keluarga Ji, kebanyakan dari mereka berubah menjadi abu terbang, dan hanya sedikit yang jauh dan lolos dari malapetaka. Bahkan ada beberapa orang yang membakar setengah dari tubuh mereka, dan api yang sebenarnya dari 5 elemen tidak dapat dipadamkan. Untuk bertahan hidup, mereka mengertakkan gigi dan memotong setengah dari tubuh mereka, berguling-guling di kejauhan. Semua orang ngeri, itu terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Ye Fen adalah seorang pemuda dengan kultivasi yang tidak terlalu buruk, tetapi dia akan membakar mati tetua keluarga Ji. Ini pasti akan mengguncang wilayah selatan. Ye Fen berteriak keras, dan berkata, pertama ada Raja Merak, dan kemudian ada Gagak Tau, yang memenggal kepala tokoh-tokoh besar keluarga Ji Anda, dan saya akan bergabung hari ini. Dia menelan mata air dewa, dan terus mendesak kuali, semua nyala api terfokus pada Ji Changkong. Tidak jauh dari sana, bagian bawah tubuh Ji Hui benar-benar hangus dan terpotong oleh giginya yang terkatup, kekuatan sucinya hampir habis, tetapi dia berhasil menyelamatkan hidupnya. Kamu wanita tua sialan, kamu masih punya hari ini. Ye Fen hendak melangkah maju. Beberapa anggota keluarga Ji terkenal lainnya yang lolos dari malapetaka buru-buru mengambil tindakan dan memotret Ji Hui dari jauh. Pada saat yang sama, teriakan nyaring datang dari Yuan Kong, siapa yang membuat masalah di Xiaoyaoman saya? Kepala sekolah dan penatua Taishan dari Xiaoyaoman terkejut. Ye Fen memandang Ji Changkong, dan melihat bahwa dia telah berubah menjadi arang hangus, dan jiwanya akan padam. Dia tahu bahwa bahkan jika peri datang ke dunia, dia tidak akan bisa menyelamatkan pria hebat ini. Dia menginjak langkah kaki tertinggi, datang ke altar dalam sekejap, dan menempatkan sejumlah besar sumber di bawah panggung ke dalam altar. Pola Dao telah terukir, dan dapat dibuka selama sumbernya menyediakan energi. Ye Fen melayang ke udara dan berdiri di atas altar. Fluktuasi energi agung menyebar, cahaya ilahi melonjak ke langit, gerbang domain terbuka, dan ruang terkoyak. Ye Fen langsung masuk dan mulai melewati kekosongan. Ketika guru kepala Xiaoyaoman tiba, setelah melihat semua ini, kepalanya meledak, ini adalah peristiwa besar. Dia merasa pusing untuk sementara waktu. Lebih dari selusin anggota terkenal dari keluarga Ji dibakar menjadi abu, dan seorang lelaki besar dibakar hidup-hidup menjadi arang. Ini pasti akan mengejutkan wilayah selatan. Keluarga Ji pasti akan menjadi gila. Dalam waktu kurang dari setahun, 3 tetua tertinggi telah meninggal berturut-turut, dan wilayah selatan pasti akan dipenuhi dengan gelombang dahsyat. Cepat, hancurkan altar, dan jangan biarkan dia kabur.
teriak seseorang. Segera, sinar kecemerlangan menyerbu ke arah altar, dan dengan ledakan keras, altar itu runtuh dan berubah menjadi asap dan debu. Kekosongan hancur, tetapi tidak ada yang jatuh. Itu telah tertunda untuk sementara waktu, dan dia mungkin sudah berada puluhan ribu mil jauhnya. Hancurnya kehampaan, sejauh menyangkut basis kultivasinya, dia mungkin akan berubah menjadi bubuk. Ye Fen sudah bersiap, saat dia melangkah ke dalam kehampaan, dia masuk ke dalam kualinya sendiri, dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Oleh karena itu, ketika kehampaan itu hancur, dia aman dan sehat di dalam kuali yang dikorbankan ke akar sumber ki ibu dari semua benda di dalam kuali. Bajingan kecil tercela ini. Ah! Semua selebritas keluarga Ji yang masih hidup mengangkat kepala mereka ke langit dan berteriak. Kejadian ini pasti akan mengguncang wilayah selatan dan menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada keraguan bahwa badai akan naik. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya Dunia Novel.